kompak warga kita di warga RT 9 RW 9. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu akan kita nantikan acara berikutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Dr. Kiai Haji Udawi Ma'arif LCMA. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, ibu-ibu, bapak-bapak, ketua RT, ketua RW 9 Kepuh Permai, Bukiriman, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk berkumpul dalam satu majelis yang diadakan semata-mata dengan tujuan acara halal bihalal. Sebagaimana kita ketahui bersama, istilah halal bihalal itu adalah halal-halalan atau saling memaafkan. Mengapa kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman, harus saling memaafkan? Dan mengapa pula acara saling memaafkan itu diadakan khususnya di bulan Syawal? Tidak diadakan halal bihalal itu di acaranya yang resmi di bulan-bulan yang lainnya. Nah, dari sinilah perlu kita sampaikan bahwa halal bihalal yang pertama terkait dengan saling memaafkan di antara umat Islam atau di antara sesama. Hal ini disebabkan karena syarat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ketika kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur, Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu. Maka hendaklah orang-orang mukmin yang diberi keluasan rizki oleh Allah, diberi kekuatan iman oleh Allah, diberi ilmu, pemahaman terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh umat Islam hendaklah dia memaafkan saudara-saudaranya, baik yang bersalah atau yang tidak bersalah. Yang bersalah itu karena memang saudaranya itu berbuat salah kepadanya sehingga harus dimaafkan, atau orang lain itu dianggap salah oleh dirinya padahal dia tidak bersalah. Makanya pentingnya kita memaafkan siapapun di antara umat manusia. Wal yasfahu, dan hendaklah berlapang dada. Ada satu paket antara memberi kemaafan dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu,
yasfahu. Safah itu artinya adalah berlapang dada, yang berarti tidak ada sedikit pun ganjalan karena ada rasa emosi, marah, dendam yang terpendam di dalam hati. Kalau memaafkan itu artinya tidak mengungkapkan kemarahan, ya, meskipun saudaranya itu berbuat salah, atau memaafkan itu meskipun orang yang berbuat salah kepada kita tidak meminta maaf kepada kita, maka kita memaafkannya. Itu namanya meminta maaf. Meminta maaf kemudian kita memaafkan. Berbeda dengan istilah yang disebut dengan maghfirah atau ampunan. Kalau ampunan itu sebagaimana kalau kita berbuat salah, kita meminta ampun kepada Allah, baru Allah mengampuni. Makanya kita wajib meminta ampun, astaghfirullah, Allahumma gfirli. Meminta ampun baru Allah mengampuni. Kalau memaafkan itu, orang berbuat salah tanpa meminta maaf itu dimaafkan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kita orang-orang mukmin untuk memaafkan, tidak untuk mengampuni. Dengan kata lain, kalian wahai orang-orang mukmin yang mendapatkan gelar ulul fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ulul fadl itu orang yang diberi kelebihan, diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian memaafkan meskipun mereka tidak minta maaf. Artinya ojo Arab-Arab saudaramu yang pernah menyakitimu itu untuk datang kepadamu meminta maaf. Tapi maafkanlah sebelum mereka meminta maaf. Wal yasfahu, dan berlapang dada. Jangan ada dendam. Lupakan seluruh kesalahan-kesalahan saudaramu. Niscaya apa? Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian senang jika Allah mengampuni kalian? Artinya Allah menggantungkan ampunannya diberikan kepada kita jika kita mau memaafkan terhadap sesama. Makanya inilah hebatnya tradisi halal bihalal yang rutin kita adakan setiap bulan Syawal, dengan harapan ketika kita menjadikan tradisi ini mengakar di tengah-tengah masyarakat kita, maka ini menjadi sesuatu yang biasa nantinya, sehingga selama 1 tahun ke depan maka kita benar-benar menjadi orang yang bersih. Karena apalah artinya jika ampunan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa kita di bulan Ramadan dan qiyamul lail yang jaminannya jelas, yaitu ampunan. Dan ampunan Allah Subhanahu wa taala digantungkan, tidak akan diberikan. Sudah diturunkan oleh Allah berkat puasa kita, tapi tidak diberikan kepada kita selama kita belum saling memaafkan. Makanya pas kan? Apa yang kita lakukan, tradisi mulia ini adalah pas, adalah untuk menyempurnakan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara saling memaafkan. Karena itulah momen yang kedua terkait dengan mengapa kita mesti mengadakan halal bihalal atau saling memaafkan khususnya di bulan Syawal ini adalah karena yang pertama
jaminan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan setelah kita berpuasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi, ketika orang-orang yang telah menunaikan salat Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqumu," bangunlah kalian, berdirilah sebagai orang yang maghfuran, sebagai orang yang diampuni. Luar biasa. Nah, ampunan Allah Subhanahu wa taala digantungkan selama kalian wahai orang-orang mukmin masih ada rasa dendam terhadap sesama atau amarah yang tersimpan di dalam hati kalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunannya sampai kalian mau memaafkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara hikmahnya orang saling memaafkan itu adalah agar terjaganya hubungan kasih sayang di antara orang-orang yang beriman, yang semata-mata terjaganya hubungan kasih sayang itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi nees bersih hati ini dari suudzon, dari amarah, dari rasa tidak suka, benci, dendam, mangkal dan seterusnya, dan ketika sudah bersih, maka hubungan di antara kita tidak akan pernah dihalang-halangi oleh rasa yang tidak suka tadi, yang menjadikan sebab terputusnya hubungan tali silaturahim. Dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menjelaskan, memberitahukan kepada kita terkait dengan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Sebagai buah antara lain didapatkan melalui ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau," para kekasih yang telah terjalin hubungan semasa hidupnya di dunia, baik terjalinnya hubungan kasih itu karena ada hubungan nasab atau hubungan kekerabatan atau hubungan rekanan, hubungan tetangga, hubungan bisnis, sehingga mereka berkumpul atas dasar itulah mereka saling mencintai, saling mengasihi. Yauma idzin, pada hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya yang pernah terjalin hubungan kasih sayang itu akan berubah menjadi musuh. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh dalam surah Al-Insyiqaq. Allah berfirman, "Fa idza ja'at as-sakhah," apabila hari kiamat itu tiba, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itulah di mana seseorang lari dari saudaranya karena melihat saudaranya itu seperti musuh, makanya dia lari. Wa ummihi wa abihi, dan dia lari dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, dan dia akan lari dari istrinya atau suaminya dan anak-anaknya. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perubahan telak dari hubungan kasih sayang yang mengeratkan pertemuan mereka selalu bersama-sama, ternyata pada hari kiamat nanti saling lari. Mengapa demikian terjadi? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena disebabkan bagi masing-masing individu di antara mereka
disibukkan oleh urusannya sendiri-sendiri. Qawadin. Apakah ini berlaku untuk semua? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian berlaku untuk siapa? Illal muttaqin. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka orang-orang yang semasa hidupnya menjalin hubungan kasih sayang yang abadi, tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel, meskipun terjadi perubahan pada keadaan, pada fisik kondisi, orang yang dicintai dia tetap istiqomah. Seorang suami yang saleh, cintanya terhadap istrinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa suami ini tidak akan berubah rasa cintanya terhadap istrinya meskipun istrinya berubah karena tua, karena cacat, atau karena sakit sekalipun. Dia akan tetap setia. Ini orang yang bertakwa. Dan tanda-tandanya orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya tidak awet, ada pamrihnya. Dia hanya mencintai istrinya di saat karena usia masih muda. Ece cantik, ece langsing. Bareng itu pindah ke lain, nah, ditinggalkan, dicampakkan. Atau sebaliknya, istri pun juga demikian, istri yang salihah, istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memaafkan keadaannya suami. Ketika suami membawa rezeki banyak, alhamdulillah. Suami datang membawa rezeki pas-pasan atau kurang, ucapkan apa? Ojo turoma. Tidak seperti itu. Tetap cintanya itu abadi. Itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai terjadi di antara anggota keluarga kita, jangan sampai terjadi pada anggota keluarga RT dan RW kita 9 ini. Jangan gelem kumpul nek TSOG sehat, orang karepe begitu loro nggak pernah disambangi. Apa mana pas ono larangan corona nyambangi, wis malah kebenaran nggak nyambangi dulure sedang loro. Bahkan pas kematian pun juga kebenaran nggak takziah, nggak melo nganterin jenazah ke makam dan seterusnya karena alasan takut ketularan. Astagfirullah. Ini contoh orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini harus dibersihkan. Cara membersihkannya harus dengan kesadaran, saling memaafkan. Jangan sekali-kali memandang manusia itu sebagai makhluk yang menghinakan dalam kondisi apapun. Tapi muliakanlah manusia semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak keturunan Adam. Wong Gusti Allah memuliakan ciptaannya, ya kan? Dalam keadaan apapun lo dimuliakan, dicukupi kebutuhannya. Nah, kok kita malah membenci? Kok malah kita mengusirnya? Kok malah kita menghinakannya? Makanya kata saling memaafkan di sinilah makna yang penting untuk ada dalam diri kita. Jangan sekali-kali memandang manusia itu sebagai makhluk yang menjenuhkan, menjemukan, membosankan. Tapi pandanglah mereka itu sebagai saudara kita dari satu keturunan dari Nabiullah yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifahnya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu seperti itu. Kemudian ketika kita mampu menjaga rasa cinta kasih sayang
terhadap sesama karena saling memaafkan, gitu. Berbeda dengan mereka yang tidak beriman, cintanya tetap putus, tidak hanya di akhirat saja. Di dunia mereka itu rawan terputus ketika orang yang dicintainya itu tidak lagi bisa memberikan kepuasan nafsunya, tidak lagi bisa diharapkan untuk memberikan keuntungan bagi kehidupannya. Maka dicampakkanlah, tidak hanya antara suami dan istri yang sering kita saksikan akhir-akhir di zaman fitnah saat ini gara-gara HP, hampir setiap hari kasus perceraian, perselingkuhan itu terjadi. Tidak hanya di luar sana, kadang-kadang di dalam rumah tangga kita pun juga itu terjadi. Ibu wis tua, wis perot-perot, bapak ijek rumongso ganteng, ijek akeh koyone, langsung ngelirak arek itu orang gelam, akhirnya ya wis itu. Bahkan kasus dokter hilang 1 bulan itu ternyata apa? Nangoni selingkuhane, kan? Astagfirullah. Sepeda motor dibuang nang di jurang, kau apa itu dibuang, cek diarani mati, ternyata dia nangoni selingkuhan. Ini fitnah yang besar, tidak hanya terjadi pada orang-orang pintar, tidak hanya terjadi pada kalangan bawah, menengah, semuanya hampir rata sekarang ini. Karena apa? Kena fitnah HP. Kena fitnah HP. Anak-anak pun juga demikian. Terhadap orang tuanya, ketika orang tuanya tidak lagi dianggap menguntungkan bagi dirinya untuk mendapatkan kepuasannya, akhirnya orang tua pun juga dibentak-bentak. Ya. Orang tua pun juga diusir. Bahkan ada yang sadis, orang tua wis sepuh kok nggak mati-mati, ya kan, akhirnya digledek, no. Bahkan kadang-kadang ada yang dipukuli, sampai kita lihat kejadian-kejadian yang dilihat di CCTV, kejahatan anak-anak durhaka kepada orang tuanya sehingga mati-mati, akhirnya dipatahin. Daripada repot-repot ngeramut, ya kan, akhirnya mati nang dibagi warisan. Lihat, terputus hubungan kasih sayang yang mereka bangun sebelumnya. Padahal antara suami istri saat akad nikah sudah bersumpah di hadapan kedua orang tuanya, kan, ya, akan siap untuk mencukupi sandang pangan dan papan dan kebahagiaan, agar istri sebagai anak bagi orang tua mertua kita telah mendapatkan kebahagiaan hidupnya bersama dengan orang tuanya, maka orang tuanya mewakilkan, memasrahkan sepenuhnya kebahagiaan pada suami. Ternyata suami lupa dari janji yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang besar, perjanjian yang berat, ghalidh, sesuatu yang berat. Karena dia harus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kaum wanita sebagai calon dari ibunya anak-anak manusia semuanya. Begitu pula dia menjaga amanah dari orang tuanya, dari anak-anaknya dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi saat ini? Fitnah yang luar biasa dahsyatnya. Mudah-mudahan acara halal bihalal ini menjadi sebab selamatnya kita dari fitnah, gitu. Dari fitnah. Karena itulah Rasulullah SAW mengingatkan kita bagaimana cara menjadikan sebab hubungan cinta kasih terhadap sesama ini tetap utuh. Bagaimana caranya? Rasulullah SAW mengisyaratkan, "Lau anna rajulaini tahabba fillah." Sekiranya dua orang manusia
yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah, bukan karena nafsu, bukan karena fisik, bukan karena harta, bukan karena nafsu, bukan karena jabatan dan seterusnya, bukan karena dunia, tapi cintanya semata-mata karena Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan la jama'allahu ta'ala bainahuma yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga kebersamaan antara keduanya pada hari kiamat nanti. Meskipun sekiranya anna rajulaini, salah satu di antara keduanya fil masyriq wal akhar bil maghrib, salah satu di antara keduanya meninggalnya di ujung bumi dunia paling timur, wal akhar, dan yang satunya ada di ujung bumi paling barat, tetap Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keduanya. Kalau di dunia kan harus berpisah kan, karena kondisi dan seterusnya harus berpisah. Tapi cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipisahkan karena tidak ada rasa cinta lagi, tidak. Karena kebencian, tidak. Tapi cintanya tetap karena Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi yang tidak memungkinkan mereka bersatu. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengumpulkan mereka kembali pada hari kiamat nanti. Sebagaimana kalau salah satu di antara keduanya yang meninggal dunia umpamanya, dan meninggalnya di Mekah umpamanya, saat umrah atau saat haji, yang satu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya di Tropodos ini, atau di mana, Teboh, meninggalkan jauh kan, pada hari kiamat nanti Allah tetap akan mengumpulkan keduanya. Fayuqal, saya dikatakan hadzal ladzi ahbabtahu fiyya, inilah orang yang dulu kamu cintai karena aku. Jelas langgeng kan gitu. Cintanya seseorang atas dasar Allah Subhanahu wa taala pasti langgeng. Makanya jangan memandang siapa-siapa, apapun keadaannya, apapun kondisinya, bahkan sikapnya pun seumpama kita anggap sebagai sikap yang salah dilakukan oleh saudara kita, jok dilebokno hati. Kalau masuk ke dalam hati, segera kita maafkan orang yang berbuat salah, dan kita bersihkan hati kita sehingga menjadilah lapang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebab istimewanya luar biasa itu tidak didapati keistimewaan itu oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Allah jelaskan, yang pertama, orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan gelar atau julukan mulia di sisi Allah dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil dengan wahai hamba-hambaku, ya ibadi, la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Mulai hari ini tidak ada rasa takut dan sedih menimpa kalian. Sebagai ganti, lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Bagi kalian orang-orang yang beriman dan bertakwa akan terus mendapatkan al-busyra, kegembiraan. Hatinya bahagia. Kapan? Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi ketetapan Allah. Enak kan gitu? Allah tidak akan berubah. Kalau terjadi perubahan hati kalian dari cinta menjadi benci, dari senang menjadi tidak senang, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengubahnya, tapi kalian sendiri. Sebagaimana dalam surah Ar-Ra'd antara lain Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada diri satu kaum sampai kaum itu sendiri mengubahnya. Makanya ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Apa? Fitrah. Makanya sudah pas disebut dengan Idul Fitri, ya kan? Diambilkan dari fatara,
Dari fitrah, materi kalimatnya itu ada sama dengan fitrah, yaitu fa, ta dan ra. Idul Fitri banyak makna. Al Fitri itu makan atau berbuka, ya, atau hari raya Al Fitri. Kemudian kalau dikorelasikan dengan fitrah itu amat sangat tepat sekali. Tepatnya apa? Seseorang kalau sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, bersih atau enggak? Bersih kan, fitrah. Kemudian dia saling memaafkan, bersih atau enggak? Bersih, artinya bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula dalam surah Ar-Rum terkait dengan fitrahnya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersih. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan suci dan bersih. Kecenderungan manusia itu berada dalam kesucian dan kebersihan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak menghendaki ada perubahan. Perubahan apa? Ciptaan dari sebelumnya bersih kemudian dibiarkan kotor, jangan. Makanya pastikan hati kita ini benar-benar bersih saat kita berinteraksi dengan sesama hingga kita bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus dalam keadaan fitrah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Tidak ada kesusahan, kesedihan, ketakutan yang kalian rasakan baik di dunia hingga di akhirat nanti kalau kita mau menjaga kesucian jiwa kita. Makanya saling memaafkan. Itu pokoknya jangan takut. Kalian selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah menjelaskan siapakah orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan gelar ibad dari Allah Subhanahu wa taala yang dipastikan hidupnya mulia, bahagia, bebas dari rasa takut yang berkepanjangan yang menjadikan sebab hidupnya dia stres, yang menyebabkan kebinasaan dan kehinaan karena rasa takut dan sedih itu kan. Kalian bebas. Siapa itu orangnya? Allah jelaskan, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan mereka mampu membuktikan imannya dengan Islam. Islam yang berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita, PR kita setelah puasa Ramadan, hari raya, halal bihalal yang dipastikan bersih, ya kan? Kita bahagia karenanya. Maka tugas kita sekarang adalah mengisi kebersihan jiwa kita ini dengan Al-Qur'anul Karim dan pemahaman berikut pengamalannya. Ini cara menjaga nikmat kebersamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kita di dunia hingga di akhirat nanti. Cara menjaganya adalah pastikan iman kita terhadap ayat Al-Qur'anul Karim dibuktikan dengan mau membacanya, memahaminya dan mengamalkannya. Ini caranya, Bu. Tapi bersih, suci ternyata diisi dengan bacaan-bacaan selain daripada Al-Quran, atau pendengaran ini diisi dengan kata-kata gosip, ngerasani, kata-kata yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi kotor lagi jiwa ini. Menjadi apa? Kotor. Eman kan gitu. Makanya pastikan siapapun di antara kita sing sregep ngaji. Sampai kapan? Sampai Al-Qur'anul Karim itu benar-benar menjadi sahib, menjadi teman kita, okay? Artinya kalau menjadi sahib, teman kita, maka Al-Qur'anul Karim itu pada hari kiamat pun akan menjadi sahib, sebaik-baik teman yang akan menjadi
pendamping kita untuk memberikan syafaat pada hari kiamat nanti di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an." Bacalah Al-Qur'an oleh kalian. Wajahul Qur'an. Mengapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an bi ashabi, karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu pada hari kiamat nanti akan datang untuk memberikan syafaat bagi sahabatnya di ashabi. Makanya yang harus difahami dan disadari bahwa tidak ada bacaan yang abadi yang memberikan jaminan bahwa bacaan itu mengangkat derajat kita dan menemani dan menyertai kita di dunia, di alam kubur hingga di akhirat nanti, kecuali Al-Quran. Kalau jenengan baca majalah, baca komik, artikelnya orang ini dan seterusnya, itu setelah kita baca selesai sudah. Bahkan nek kotor itu menjadikan sebab kata-kata kotor, kata-kata untuk membangkitkan kebencian terhadap si fulan sering yang kita lihat. Nah, artikel-artikel atau tulisan-tulisan mereka kadang-kadang membangkitkan gairah untuk membenci si fulan, atau mencintai tapi cinta syahwat yang ditujukan pada bukan muhrimnya, yang tidak halal dan seterusnya, yang menjadikan sebab akan kotornya jiwa kita. Tapi kalau Al-Quranul Karim kalamullah, petunjuk Allah, yang apabila kita membacanya di dunia ini, dipastikan kita akan mampu membacanya pula sebagai pengantar kita masuk ke dalam surga dan derajat tertinggi di sisi Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, pada hari kiamat nanti akan dikatakan pada temannya Al-Quran, Iqra, bacalah Al-Quran, warqa, dan naiklah, masuklah ke dalam surga dengan tingkatan derajat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Warattil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan, diiringi dengan pemahaman dan seterusnya. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu waktu di dunia kamu membaca Al-Quran dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kamu waktu di dunia dulu membaca Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu, derajat yang tersedia di dalam surga itu adalah inda akhir ayatin taqra'uha, di akhir ayat yang kamu mampu membacanya. Baca Al-Quran di akhir ayat itu. Makanya semakin banyak bacaan kita terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka akan memberikan jaminan semakin tingginya derajat kita pada hari kiamat dalam surga nanti. Apa yang bisa menyebabkan ini semuanya terjaga? Nikmat Allah, kemuliaan dari Allah, yaitu Al-Quranul Karim yang bisa menjaga tadi ini. Makanya kita alhamdulillah sekarang sudah bersih insya Allah, satu dengan yang lain, apalagi nanti ada salam-salaman, musafahah. Musafahah itu dari kata-kata wasfahu tadi, berlapang dadalah. Orang kalau sudah salaman itu sudah lapang dadanya. Jangan salaman tapi ngerenem, awas kan salaman tak perkes gitu. Awas enggak, tidak ada masalah seperti ada lagi. Semuanya berlapang dada, alhamdulillah rabbil alamin. Barulah di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebersamaan itu di dalam kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu menjaga hubungan cinta dan kasihnya yang dijalin hubungan itu karena Allah, yang dijaga hubungannya itu dengan iman dan Islam tadi. Maka Allah berfirman, udkhulul jannata, masuklah kalian ke dalam surga, antum, kalian, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Artinya yang kamu cintai dulu siapa? Masuklah bersama-sama. Wa azwajuhum tuhbarun, kalian dibahagiakan, disenangkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita saat ini
yang kita adakan acara berkumpul karena Allah, karena cinta kita terhadap sesama, karena Allah Subhanahu wa taala. Kumpul kita di dunia ini mudah-mudahan menjadi sebab kumpul dan kebersamaan kita pada hari kiamat nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jenengan meskipun ada di antara panjenengan yang melihat saya, kenal saya hanya sekali ini, dan saya pun juga semua kenal panjenengan hanya sekali, tapi karena berkumpul karena Allah, ya, saling mencintai karena Allah, maka pun khawatir insya Allah sesuai dengan janji Allah kita akan melbu surga bareng. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena nggak ada kebencian di antara kita, nggak ada kebencian, saling memaafkan setelah kita benar-benar mendapatkan jaminan ketetapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sehingga kebersamaan ini tetap terjaga, tidak ada masalah apapun dan kondisinya yang berbeda, meskipun terjadi pada kita, keluarga kita, tetangga kita, kita tetap bersatu, ya, tetap bersama-sama, yang akan menjadikan sebab kebersamaan kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para nabi-nabinya, para as-siddiqin, para syuhada, dan para as-salihin, sebaik-baik teman yang akan menjadikan sebab pertemuan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa sallim tasliman katsira. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا رب العالمين. ربنا سهل أمورنا وأمور من أوصانا بالدعاء من أحسن إلينا وأمور من اجتمعنا هاهنا بسبب ولا أجله. ارحمنا وسهل أمورنا وأمورهم وحسن مقاصدنا ومقاصدهم أبلغنا وإياهم إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت عبادك فتنة فنجنا غير خزايا ولا مفتون. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عن الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا بأسرار سورة الفاتحة. Kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank